Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 127, halaman 165. Al-A'raf ayat 127. Ayat 127 ini masih berbicara seputar Nabi Musa alaihissalam vs Fir'aun. Karena memang dalam Al-Quran ini kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ini di samping menempati urutan yang terpanjang, juga merupakan kisah yang terbanyak dalam Al-Quran ini. Jadi bila dibanding dengan kisah nabi-nabi yang lain, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ini menempati urutan yang terbanyak dan terpanjang. Salah satu hikmahnya karena memang kisah Nabi Musa ini agak berbeda dengan sebagian kisah Nabi yang lainnya, di mana Nabi Musa ini berbicara tentang bagaimana perjuangan dakwah menyampaikan al-haq amama sultanin fajirin, yaitu di depan penguasa yang zalim. Dan ini merupakan tugas dakwah yang paling berat gitu ya. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan ataupun pijakan ya, khususnya untuk kita hari ini, bagaimana pentingnya kesabaran dalam berdakwah di hadapan para penguasa, pentingnya kecerdasan dan strategi bagaimana ketika berdakwah di hadapan para penguasa. Di ayat 127 ini Allah berfirman, waqala, dan berkatalah al-mala'u, para pembesar. Yang di zaman Fir'aun ini kalau dipetakan ya, para pembesarnya itu terbagi kepada 3 kelompok ya. Pertama ada kelompok penguasa ya, yaitu Fir'aun dan juga orang-orang lingkaran istananya. Yang kedua ada kelompok pengusaha ya, orang-orang kaya, yaitu kelompoknya Korun dan orang-orang di sekitarnya tentu. Yang ketiga adalah kelompok ilmuwan, kelompok konseptornya, yaitu Haman dan orang-orang di sekitarnya. Itulah al-mala'u, itu seputar itu Pak. Ini 3 kelompok tadi yang dimaksud al-mala'u itu. Jadi berkatalah para pembesar min qaumihi, ya min qaumi Fir'aun, dan dari kaumnya Fir'aun. Kepada siapa? Kepada Fir'aun gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk memanasi ya, atau menghasut atau menyulut emosi Fir'aun sebagai penguasanya atau sebagai pemimpinnya.
Kan biasa Pak dalam kekuasaan itu atau dalam lingkaran kekuasaan itu kan orang-orang yang ada di sekitarnya terkadang mereka itu menyampaikan hal-hal yang bisa menyurut emosi pemimpinnya gitu ya. Manakala barangkali kepentingan orang-orang yang ada di lingkarannya itu terancam gitu. Nah mereka menghasut Fir'aun itu dengan mengatakan atadzaruna. Ini hamzahnya hamzah istifham, nanya nih. Apakah tadzaru engkau akan membiarkan Musa ya. Karena mereka kan nggak mau menyebut beliau sebagai nabi. Wa qaumahu dan kaumnya liyufsiduna berbuat kerusakan fil ardi di bumi Mesir ini. Wahai Fir'aun ya. Karena Fir'aun ini kan bukan nama orang gitu Pak. Fir'aun itu nama sebuah rezim lah. Jadi kalau hari ini presiden gitu. Wahai presiden gitu. Jadi bukan nama orangnya, bukan Pak. Nama sebuah institusi lah itu. Jadi wahai Fir'aun gitu, apakah engkau akan membiarkan Musa dan para pengikutnya dan juga kaumnya ya. Karena pada saat itu kan di Mesir itu ada dua Pak. Ada dua golongan lah. Ada orang-orang Bani Israel gitu. Ada suku Kipti ya. Jadi ada dua kubu lah. Kubunya Fir'aun itu mayoritas itu dari kalangan suku Kipti. Nah sementara Nabi Musa memang ditugaskan oleh Allah untuk membebaskan atau memerdekakan orang-orang Bani Israel. Nah apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya, para pengikutnya untuk berbuat kerusakan di negeri Mesir ini? Jadi mereka memandang apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu sebagai sebuah kerusakan gitu. Wa yadaraka dan membiarkan wa yadaraka dan meninggalkan engkau gitu. Wa alihataka dan juga Tuhan-Tuhan engkau. Ada ulama yang menafsirkan begini, bahwa dulu Fir'aun itu punya berhala-berhala di sekitarnya, di sekeliling istana, yang mana berhala-berhala itu dijadikan sebagai sebuah wasilah itu untuk rakyatnya mendekatkan diri kepada Fir'aun. Jadi kalau Fir'aun itu digambarkan sebagai sosok seorang penguasa, seorang raja tertinggi di bumi, nah itu dia punya berhala-berhala yang mana masyarakat Mesir itu untuk sampai kepada Fir'aun itu harus melalui berhala-berhala tadi itu. Nah sementara wa alihataka itu merupakan Tuhan-Tuhan yang ada di langit. Karena Fir'aun kan menyembah matahari itu ya. Sebagai penguasa tertinggi di langit, itu matahari, bulan, bintang, planet-planet. Nah, apakah engkau akan membiarkan Musa dan orang-orang yang meninggalkan engkau, mereka meninggalkan engkau dan juga meninggalkan Tuhan-Tuhan yang ada di langit? Qala, nah Fir'aun terpancing tuh emosinya itu Pak.
Qala berkatalah Fir'aun, sa nanti nuqattil, kami atau kita akan membunuh abna'ahum, anak laki-laki mereka, wa nastahyi, dan akan membiarkan hidup, kita biarkan hidup nisa'ahum, anak perempuan mereka, karena dianggapkan anak laki-laki sebagai ancaman gitu. Sementara kenapa mereka membiarkan anak perempuan hidup? Di satu sisi karena dianggap anak perempuan tidak membahayakan, yang kedua bisa digunakan oleh mereka sebagai para pelayan gitu. Wa inna, dan sesungguhnya kita fauqahum, di atas mereka, qahirun, berkuasa gitu. Kita ini kan orang-orang yang berkuasa atas mereka. Jadi aturan yang pernah diterapkan oleh Fir'aun di saat Nabi Musa lahir, kan saat Nabi Musa itu dilahirkan, aturan ini diberlakukan nih. Setiap orang tua yang melahirkan bayi laki-laki dibunuh, dan yang melahirkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Nah, aturan itu kembali diberlakukan pada saat Nabi Musa menjadi rasul itu, Pak. Oleh Fir'aun itu diberlakukan lagi. Qala, berkatalah Musa, Nabi Musa alaihi salam, li qaumihi, kepada kaumnya, ista'inu, minta tolonglah kalian, billahi, kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah kalian. Kalau yang Allah tujukan kepada kita itu redaksinya wasta'inu bis sabri was shalah, begitu. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan sholat. Nah, dulu itu pernah diucapkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya, khususnya dari kalangan Bani Israel, minta tolonglah kalian kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Nah, bagaimana cara minta tolong kepada Allah? Ya, salah satunya dengan berdoa, seperti yang pernah dilakukan oleh mantan para tukang sihirnya Fir'aun itu, yang kemarin itu di 126 itu, Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Innal ardo, inna, sesungguhnya al ardo, bumi ini, lillahi, milik Allah. Ini kan sebagai salah satu bentuk motivasi, penguat, penghibur yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Jangan khawatir gitu. Jangan cemas, jangan berkecil hati. Sesungguhnya bumi ini, alam semesta ini, lillahi, milik Allah, ciptaan Allah itu. Yurisuha, yang Allah wariskan, mayyasa'u, kepada siapa yang dikehendaki, min ibadi, dari kalangan hambanya. Nah, di sini Allah menyebutkan dengan kata yurisu. Allah akan mempusakai, Allah akan mewariskan. Ini sebuah pilihan kata yang sangat luar biasa. Jadi tidak menggunakan Allah akan berikan gitu. Enggak begini, sesungguhnya bumi itu milik Allah dan akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tidak begitu. Tapi Allah menggunakan bahasanya itu yuris, waris, Pak. Ada pesan yang sangat mendalam dengan menggunakan kata waris itu. Pertama, kalau bicara waris, kata
seseorang tidak akan mendapatkan warisan kalau syarat untuk mendapatkan warisannya tidak terpenuhi. Apa syarat mendapatkan warisan? Satu, seakidah. Manakala orang tua dengan anaknya beda akidah, terputus warisannya. Orang tuanya muslim, anaknya non muslim, anaknya nggak dapat warisan itu. Yang kedua, syarat mendapatkan warisan itu ada hubungan nasab, kan begitu. Tanpa dua syarat itu orang tidak bisa dapat warisan. Dan kalau orang memenuhi dua syarat itu tidak bisa terhalang warisannya. Nah begitu pula bumi ini, termasuk bumi Mesir pada saat itu hanya Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Dan di sini Allah ketika menyebut kata hamba, al-ibad, min ibadik itu menggunakan kata ibad, bukan abdun, bukan abid. Itu dalam Al-Quran ada abid, ada abdun, ada ibad. Kalau menggunakan kata ibad, maka yang dimaksud itu adalah hamba yang soleh, hamba yang beriman dan bertakwa itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ibad itu indikatornya adalah orang yang beriman yang bertakwa. Nah itu janji Allah, sesungguhnya bumi ini akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Ini janji Allah nih. Maka tugas kita itu adalah untuk menjemput keinginan Allah, kehendak Allah, janji Allah itu. Bagaimana menjemputnya? Ya kita harus menjadi ibad gitu Pak. Kita manusia-manusia ini nih di dunia, khususnya di Indonesia, kalau memang bumi ini ingin Allah wariskan kepada kita, maka kita itu harus menjadi ibad, menjadi hamba-hamba yang soleh itu. Wal akibatu, dan kesudahan yang baik, lil muttaqin, itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Qalu, nah mereka menjawab, kaumnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel itu menjawab, udina, kami telah disakiti, disiksa, ditindas, min qabli, nah sebelum angta tiana engkau datang, wa mim ba'di ma, dan setelah jitana engkau datang. Wahai Musa, wahai Nabi Musa gitu, kami ini telah disiksa oleh Fir'aun dan para pengikutnya sebelum engkau datang gitu. Kan tadi dikatakan semenjak Nabi Musa lahir itu penyiksaan-penyiksaan terhadap kaum Bani Israel itu sudah berlangsung. Begitu pula gitu, kami itu disiksa pada saat engkau menjadi Rasul. Itu kan berlangsung berapa puluh tahun itu orang-orang Bani Israel yang disiksa oleh Fir'aun semenjak atau bahkan sebelum Nabi Musa lahir sampai saat itu diutusnya Nabi Musa sebagai nabi, sebagai rasul. Nah di sini ketika Allah menyebutkan min qabli, ketika Allah menyebutkan kata datang, pertama dengan ata, yang kedua dengan ja'a.
angtatiana. Kata itu digunakan ketika penyiksaan itu terjadi sebelum datangnya Nabi Musa. Tapi ketika penyiksaan itu terjadi setelah Nabi Musa jadi nabi dan rasul, itu bahasanya itu jitana, ja'a. Padahal kedua-duanya sama artinya itu, Pak. Angtatiana datang, jitana juga datang. Ata datang, ja'a juga datang gitu. Nah, oleh para ulama dibedah nih, kenapa kau menggunakan kata yang berbeda padahal dua-duanya artinya sama, datang gitu. Kan lamun cek urang mah naon salahna lamun dua nana menggunakan ata atau ja'a. Umpamanya begini nih, min qabli anta tiana wa min ba'di anta tiana kita. Atau begini, min qabli anja'ana wa min ba'di ma jitana. Nah, tentu kan di sini ada rahasia kenapa kok beda ya kata yang digunakan padahal dua-duanya artinya sama. Para ulama mengatakan bahwa ketika menggunakan kata ja'a, di situ ada sebuah beban yang sangat berat, Pak. Ada sebuah resiko yang sangat besar yang mesti dipikul gitu. Maka dari situ itu menunjukkan bahwa penyiksaan yang diterima oleh orang-orang Bani Israel sebagai kaumnya Nabi Musa setelah Nabi Musa jadi rasul itu jauh lebih besar bila dibanding penyiksaan-penyiksaan yang mereka dapatkan sebelum Nabi Musa jadi rasul. Dulu ketika Nabi Musa lahir, orang Bani Israel sudah disiksa, tapi siksaannya tidak seberat ketika mereka ditemui oleh Nabi Musa sebagai seorang rasul. Qala, nah Nabi Musa menjawab, sama ini dalam rangka menghibur. Asa mudah-mudahan rabbukum, rabb kalian, ayyuhlika, membinasakan, aduwakum, musuh kalian. Ini kalimat ini dijadikan sebagai sebuah pijakan, rujukan akan bolehnya mendoakan kehancuran, mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang merusak agama Allah. Bukan merusak diri pribadi, bukan, Pak. Jadi kalau ada orang yang merusak diri pribadi, boleh didoakan mudah-mudahan dia diberikan hidayah, diberikan kesadaran, untuk dimaafkan gitu, Pak. Mudah-mudahan ya Allah dia engkau maafkan. Itu kalau merusak pribadi kita. Tapi kalau ada orang yang merusak agama Allah, seperti Nabi Musa dulu pernah mendoakan Fir'aun dan para pembesarnya, semoga Allah membinasakan mereka gitu. Nah, ini yang dijadikan landasan oleh para ulama. Tentu kalau mereka kejahatannya terhadap agama Allah itu sudah sangat melampaui batas dan sudah diingatkan berkali-kali. Wa yastakhlifakum, dan mudah-mudahan Allah akan menjadikan kalian sebagai khalifah fil ardi, di bumi Mesir ini. Fayangdura, maka lihatlah, perhatikanlah
kaifa ta'malun, apa yang engkau perbuat. Nah, di sini Nabi Musa mengajak begini. Di satu sisi beliau memberikan kabar gembira bahwa Allah akan membinasakan Fir'aun dan para pengikutnya. Kemudian Allah akan menjadikan orang-orang beriman dan bertakwa sebagai khalifah. Tetapi di sisi lain Nabi Musa mengajak mereka untuk bertanya sejauh mana itu ikhtiar kalian, usaha kalian untuk mewujudkan dua hal tadi gitu. Fir'aun dibinasakan, yang kedua kalian akan dijadikan sebagai para pemimpin di negeri Mesir ini. Maka perhatikanlah apa yang kalian perbuat, sejauh mana ikhtiar kalian, doa kalian, usaha kalian. Nya sarua wae ayeuna kitu Pak, berlaku hukum itu berlaku. Jadi kalau umat Islam itu ingin terhormat, punya harga diri, disegani, apa yang telah diperbuat oleh umat Islam gitu, Pak. Lamun umat Islam na kararieu wae nya nasibna nepi ka kiamat ke kieu we gitu. Karena Allah itu kan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang ingin berubah gitu, Pak. Ayat 130. Nah, walaqad dan sungguh-sungguh akhadna, kami telah, akhada itu asalnya mengambil, Pak. Tapi bisa dimaknai menghukum, menyiksa. Dan sungguh kami telah membinasakan ala para pengikut wa ala alihi. Nah itu Pak, gini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Ali itu pengikut. Ayat Pak Ali ini dia. Nah, pengikut. Jadi, dan sungguh kami telah membinasakan ala Fir'aun, para pengikut Fir'aun, bisinin. Sin itu, asin itu, sanah itu tahun, Pak. Bertahun-tahun atau dalam kurun waktu yang sangat panjang. Nah, biasanya diterjemahkan dengan kemarau gitu, Pak. Dengan kemarau yang berkepanjangan. Jadi Allah melarang kepada langit untuk menurunkan hujan gitu. Wa naqsim minas samarat, dan telah membinasakan para pengikut Fir'aun itu dengan berkurangnya buah-buahan. Jadi di satu sisi Allah melarang langit menurunkan hujan, di sisi lain Allah pun melarang bumi untuk menumbuhkan tanaman. Terjadilah paceklik itu, Pak. Terjadilah kelaparan berkepanjangan itu. Kalau sudah terjadi paceklik, kelaparan berkepanjangan, itu kan banyak kejahatan, Pak. Banyak pencurian, banyak perampokan gitu. Kan untuk membela perut biasanya orang apapun dilakukan. Banyak terjadi pembunuhan gitu. Ya, tong jauh-jauh tuh. Pas sekarang kan di negara kita banyak tuh, Pak, kasus pembunuhan, kasus pencurian, kasus perampokan. Karena pengangguran kan di mana-mana gitu. Banyak pabrik-pabrik yang tutup, ya, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, banyak orang yang di PHK gitu. Nah itu kan akibatnya itu. Jadi dengan diberhentikannya hujan yang membawa berkah dari langit, yang pada akhirnya bumi menjadi tandus, kemudian tanaman pun tidak tumbuh, sehingga buah-buahan pun menjadi tiada.
akan menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi itu. Nah ini kalau ditujukan kepada kita di negara kita hari ini, nah mestinya khususnya para pemangku kebijakan itu malah likir gitu tuh. Kenapa kok Indonesia itu kok bisa begini gitu tuh? Begitu sulit lapangan kerja gitu. Nu kerja ge nu aya dikurangan, di PHK. Ada apa gitu Pak? La'allahum, mudah-mudahan kalian yadzakkarun, itu mampu mengambil pelajaran Pak. Jadi kita ini diminta oleh Allah untuk bisa mengambil pelajaran hikmah, pesan-pesan moral di balik kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Firaun itu. Jadi tidak hanya cukup dijadikan sebagai sebuah cerita ataupun dongeng pengantar tidur saja, tapi apa ibrah yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Nah kalau kita lihat dari kalimat barusan nih, tadi ada menggunakan asa rabbukum, ayyuhlika aduwakum. Ketika nih Pak, ketika Allah itu berbicara tentang kehancuran, sama menggunakan asa. Asa itu sama dengan la'alla, itu harfu taroji, itu dua huruf yang menunjukkan harapan. Tetapi bedanya kalau asa itu mudah-mudahan digunakan oleh Nabi Musa ketika mendoakan Firaun dan para pengikutnya, mendoakan orang lain lah Pak, mudah-mudahan. Nah sementara nila Allahum yadzakkarun ini sama artinya mudah-mudahan. Ini siapa yang mengatakan mudah-mudahan? Allah nih. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran. Maka oleh karena itu Pak, yang namanya berdoa ketika menggunakan kata mudah-mudahan atau semoga itu bisa digunakan satu oleh Allah Pak. Jadi ketika dalam Al-Quran Allah mendoakan kita kebaikan, itu menggunakan bahasa mudah-mudahan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam Allah tuh la'allakum, mudah-mudahan kalian bertakwa. Siapa yang mendoakan itu? Allah itu. Allah mau mendoakan kita agar kita bertakwa. Yang kedua, mudah-mudahan itu digunakan ketika kita mendoakan orang lain. Tetapi kalau kita mendoakan diri sendiri, Pak, itu bukan mudah-mudahan, tapi dengan bahasa yang jelas itu. Ya Allah, tolong beri saya hidayah gitu. Jangan begini, ya Allah mudah-mudahan saya diberi hidayah, bukan begitu bahasanya. Ayo gitu mah diberi hidayah moal kajen kan gitu Pak. Ya Allah mudah-mudahan saya sembuh, bukan begitu. Ya Allah mudah-mudahan saya diberikan kesembuhan. Ya Allah tolong beri saya kesembuhan. Jadi dengan bahasanya yang tegas kalau untuk diri sendiri Pak, doanya itu. Tadi kalau mudah-mudahan itu bahasanya satu digunakan oleh Allah untuk mendoakan kita. Yang kedua digunakan oleh kita ketika mendoakan orang lain. Ayat 131. Jadi lamun ayeuna doana nepi ka ayeuna mentara dikabul karena mungkin bahasanya mudah-mudahan, Pak. Ya Allah mudah-mudahan abdi teh kenging pamajikan deui nya moal meureun. Kan mudah-mudahan atuh, Pak. Berencana can serius lah gitu. Tapi lamun kieu mah ya Allah tolong saya berikan lagi pendamping hidup.
Kan serius nih ngebahasnya di rumah tuh. Fa'idza maka apabila ja'athum, datang kepada mereka al-hasanah, kebaikan, Allah angkat tuh musibahnya itu. Kemarau yang panjang Allah rubah jadi hujan, buah-buahan yang berkurang Allah berikan buah-buahan yang banyak. Kalau Fir'aun dan para pengikutnya berkata, lana hadhihi, ini semua berkat kami gitu. Ini semua karena usaha kami, ini semua karena kehebatan kami, ilmu kami, keseriusan kami. Wa in tusibhum, tetapi apabila mereka terkena sayyi'ah itu kebalikan dari hasanah, Pak. Apabila mereka tertimpa keburukan-keburukan kayak tadilah kemarau panjang, berkurangnya buah-buahan, yatayyarun, tatayur itu Pak, tatayur itu menyandarkan nasib, baik itu nasib baik ataupun nasib sial, itu kepada seseorang. Asalnya kepada burung Pak, asalnya disebut tatayur itu. Tayur itu kan burung. Kan suka ada di kita begini nih, kalau mendengar suara burung apa, wah bakal sial itu tatayur. Ketika mau berangkat kerja, lalu tiba-tiba ada burung terbang di hadapan rumah, aya naonnya ya, sial naon gitu. Nah itu tatayur namanya Pak. Jadi menggantungkan nasib kepada burung. Nah dulu pun orang-orang Fir'aun dan para pengikutnya itu bertatayur, yaitu ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengaitkan sebab terjadinya musibah itu bi Musa, kepada Musa, wa ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama Musa. Jadi ketika di Mesir nih ada kemarau panjang, paceklik, kekeringan, mereka mengatakan, ya gara-gara Musa gitu. Dalam mun si Musa mah moal kieu. Kan hari ini suka begitu juga Pak. Jadi ayeuna umpamana para investor asing umpamanya tidak mau datang ke Indonesia gara-gara di Indonesia loba umat Islam anu loba nu ngritik kira kita sarieun cenah, disebutna loba umat Islam anu radikal, jadi we investor aradeuk. Jadi nyalahkan atas ke umat Islam gitu Pak, tidak pernah mau menyalahkan dirinya gitu. Itu namanya tatayur itu. Jadi mengaitkan keburukan-keburukan itu diakibatkan oleh seseorang, itu tatayur. Ala ketahuilah innama, sesungguhnya ta'iruhum, kesialan-kesialan mereka, indallahi, itu merupakan ketetapan dari Allah. Kenapa Allah menetapkan kesialan untuk mereka? Karena tadi mereka tidak mau menjadi ibad, tidak mau menjadi hamba yang soleh dengan indikator sebelumnya tuh. Walakin akan tetapi aksarahum, kebanyakan mereka la ya'lamun, itu tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Wa qalu, dan mereka berkata, mahma, bagaimanapun, ta'ti nabihi, engkau datang kepada kami, min ayatin, dengan membawa keterangan-keterangan, litas harona biha, dengan tujuan untuk menyihir kami dengan keterangan-keterangan itu. Jika kepeteuh Pak,
Fir'aun dan para pengikutnya mengatakan bahwa apapun yang disampaikan oleh Nabi Musa dan orang-orang beriman bersamanya itu sebagai sihir, dan tetap saja apapun yang dikatakan oleh Nabi Musa dinilai buruk oleh mereka. Pokoknya apapun dan bagaimanapun yang engkau sampaikan kepada kami wahai Musa itu sihir, kami tidak akan pernah percaya, tidak akan pernah mengikuti, tidak akan pernah mendengar kami. Fama maka bagaimana nahnu kami laka kepada engkau bimu'minin, bagaimana kami akan percaya? Nepikeun kablut buluan nggak muali percaya ente malah kan gitu. Jadi ketika disampaikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan oleh para ulama, para kiai, itu tidak percaya, kecuali lamun geus terpuruk karek datang ke kiai, karek datang ke ulama. Lamun cek bahasa agim mangan dijadikan ban serep unggul kiai gitu. Kamari loba masyarakat demo karek deket ke ulama, geuning diundang ulama kabeh demi meredakan masyarakat. Fa arsalna lalu kami mengutus alaihim kepada mereka at-tufan. At-tufan itu asail al-kabir, banjir yang sangat besar. Dikatakan bahwa sungai Nil itu pada saat itu meluap, itu terjadi banjir yang sangat besar. Sebelumnya Allah timpakan kemarau yang sangat panjang itu Pak. Tiba-tiba terjadi banjir yang sangat besar. Nah biasanya banjir itu terjadi setelah musim kemarau panjang, kemudian hujannya itu tidak diawali secara bertahap Pak. Jadi dengan adanya tahapan hujan itu gerimis, itu hujan gerimis dan kecil. Itu biar tidak terjadi longsor, biar tidak terjadi banjir, itu rahmat Allah itu Pak. Kalau habis kemarau panjang kemudian lalu turun hujan besar, itu biasanya kan tanah itu kan retak, itu langsung terbelah itu biasanya Pak. Terjadi longsor, terjadi banjir. Jadi ada hikmah tuh kenapa hujan itu diawali dengan gerimis dulu, biar tidak kaget lah Pak. Kita aja manusia Pak nih, kalau habis olahraga lalu langsung mandi Pak, kaget tuh badan tuh, bisa sakit itu. Makanya kan harus perlahan tuh kan, dicuci kaki dulu dari bawah dulu perlahan. Karena lamun langsung keramas kan kaget itu. Sama bumi pun kalau habis kemarau panjang lalu turun hujan yang besar tuh bisa longsor tuh kaget. Jadi kami turunkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya itu banjir yang sangat besar. Wal jarod, pasukan belalang. Sehingga tanaman, sayuran, buah-buahan yang ada di kota Mesir itu habis dimakan belalang gitu Pak. Wah di kita ada beberapa kali ya tuh Pak bencana seperti itu. Wal kummal, kutu busuk. Jadi kutu busuk yang menyerang ini buah-buahan sehingga mereka gagal panen. Seringkali Pak buah-buahan itu luarnya bagus tapi dalamnya banyak ulatnya itu. Sehingga mulus tapi banyak ulat dalamnya. Waddafani, dan kami kirimkan kepada Fir'aun itu pasukan katak gitu, katak. Sehingga kota Mesir itu sampai ke tempat tidur mereka, ke kamar mereka itu dipenuhi katak gitu Pak. Gareuleuh kan Pak tuh. Lamun ayeuna katak dina lomari gitunya, di kamar gitu. Semua tempat dipenuhi katak. Dan terakhir wadama, Allah kirimkan darah itu Pak. Sehingga seluruh perairan kota Mesir termasuk sungai Nil yang sangat besar itu berubah, isinya itu bukan air melainkan darah itu. Ini bertahap nih Pak nih. Dari mulai yang ringan Pak itu banjir, kemudian pasukan belalang, pasukan kutu busuk, pasukan katak, lalu Allah kirimkan darah.
Itu semua kata Allah ayatim mufassalat, merupakan ayat-ayat yang sangat jelas, yang sangat terperinci. Fastakbaru, tapi mereka tetap menyombongkan diri. Wa kanu, dan mereka itu qaumam mujrimin, adalah kaum yang melampaui batas, yang berdosa. 134. Walamma, maka ketika waqa'a, menimpa, alaihim, kepada mereka, arijzu, siksa, al-adab, qalu, Fir'aun berkata, ya Musa, wahai Musa, Fir'aun dan para pengikutnya, ud'u, berdoalah lana, untuk kami, rabbaka, kepada Rabbmu, bima ahida indaka, terkait dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu kepada engkau. Jadi begitu Pak tuh. Jadi ketika Allah kirimkan pasukan banjir, mereka minta, wahai Musa, berdoalah kepada Allah. Nanti kalau seandainya banjir itu bisa reda, kami akan beriman. Berdoalah Nabi Musa kepada Allah, redalah banjirnya. Tapi setelah banjirnya reda, kembali mereka menjadi kafir. Kirim lagi pasukan belalang, wahai Musa, berdoalah kepada Allah agar belalang ini hilang. Ketika Nabi Musa berdoa, kemudian dikabulkan doanya sehingga belalang itu hilang, mereka kembali lagi. Terus dan terus seperti itu. Lain kasabta, nah jika engkau mampu menyingkap anna, dari kami, ardiza, siksa, lanu'minanna laka, pasti kami bakal beriman gitu. Tong sieun, tong khawatir gitu. Kalau engkau bisa menyingkap bencana-bencana tadi itu, dari mulai pasukan katak itu, kutu busuk, darah, kalau bisa disingkirkan, kami akan beriman gitu. Wala nursilanna, dan kami akan membiarkan ma'aka, bersama engkau, Bani Israel, orang Bani Israel. Kami akan membebaskan Bani Israel untuk pergi bersama engkau. 135. Falamma, maka ketika kasafna, kami singkap, kata Allah, anhum, dari mereka, kami hilangkan dari mereka itu, arijza, siksa, ila ajali, sampai batas waktu yang ditentukan, hum, ila ajali hum baliguhu, sampai batas waktu yang ditentukan untuk mereka. Idza, tiba-tiba, hum, mereka itu, yang kusun, gitu deh Pak, melanggar janji. Terakhir, fantaqomna, maka kami binasakan, minhum, mereka, kami siksa mereka. Allah itu al-intiqam, ini Pak, Dat yang maha penyiksa. Di samping Allah itu al-Ghafur, ar-Rahim. Tapi untuk siapa Allah menyiksa dan kepada siapa Allah mengampuni, kan begitu. Fangtaqamna, dan kami binasakan, minhum, mereka, fa'agraqnahum, kami tenggelamkan mereka, fil yammi, di laut. Bi annahum, disebabkan mereka, kadzabu, mendustakan, bi ayatina, ayat-ayat kami, wa kanu, dan mereka, anha, terhadap ayat-ayat kami, ghafilin, adalah orang-orang yang lalai, melalaikan ayat-ayat kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.